Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man takalama sami'a kalamah wa man sakata alima ma fi nafsih wa man asya fa alaihi rizquh wa man mata fa ilaihi ma'aduh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin thahirin wa ashabil muntajabin. Malam ini kita lanjutkan pengajian kita yang kedua. Di pengajian keluarga kita yang kedua, setelah kemarin kita memulainya dengan bertanya tentang sesuatu yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu agama. Nah, sekarang kita mau lanjutkan. Tapi sebelum itu, saya akan mencoba teringat dengan salah satu cerita. Entah dari mana cerita itu saya dapatkan, kira-kira begini. Ada seorang anak yang oleh ibunya diminta untuk mengambilkan kursi. Nah, tolong ambilkan kursi. Kemudian si anak itu nampaknya dalam cerita ini dia belum tahu apa itu kursi. Anaknya itu tanya sama ibunya, "Bu, apa itu kursi?" Kata ibunya, "Tempat duduk." Itu. Dengan segeralah si anak itu dia pergi dan mengambil tempat duduk. Datang dia membawa sehelai tikar kepada ibunya. Kata ibunya, "Nah, ini tikar. Ini bukan kursi." "Loh," kata ibu, "tadi ketika aku tanya, apa itu kursi? Ibu bilang katanya kursi itu adalah tempat duduk. Ini kan tempat duduk," kata dia. Apa yang salah dengan di cerita itu? Ya, mungkin kita akan mengatakan ada yang salah, tapi juga kita bisa mengatakan ya semuanya benar. Bahwa si ibu itu mengatakan kursi adalah tempat duduk, ya benar. Dan ketika si anak itu juga, karena dia dikatakan kursi itu tempat duduk, ya tempat duduk kan macam-macam. Bisa saja dia membawa tikar, dan itu tempat duduk. Tetapi di situ ada sebetulnya, kalau kita mau sedikit mau jelimet lah. Kalau kemarin kita cerita tentang waktu itu sebuah kata yang sangat akrab di telinga, tetapi kalau kita ditanya apa itu waktu, nah itu baru kemudian kita agak sedikit mikir, apa ya waktu itu. Nah, sekarang juga kita akrab dengan kata kursi. Tetapi kalau misalnya kita diminta untuk mendefinisikan kursi, maka kemudian kita juga akan agak kerepotan. Kata si ibu itu tadi, kursi itu adalah tempat duduk. Benar bahwa kursi itu tempat duduk. Tapi itu tidak mendefinisikan sebuah kursi dengan sempurna. Karena kalau disebutkan tempat duduk, ya banyak bentuknya. Dan ternyata tempat-tempat duduk yang lain tidak bisa disebut kursi. Kursi itu adalah sebuah benda yang merupakan alat atau benda tempat duduk, tetapi dia punya ciri yang khas. Nah, di dalam logika misalnya ada takrif atau definisi. Untuk mendefinisikan sebuah kursi saja sebetulnya kita agak repot.
Karena dalam mendefinisikan kata para ahli logika, katanya definisi itu harus jami' mani. Apa yang disebut dengan jami'? Jami' artinya kita harus menghimpun seluruh ciri kursi, tidak boleh kelewat. Kalau tadi misalnya mengatakan kursi itu tempat duduk, itu tidak mencerminkan ciri kursi yang lengkap. Nah, selain kita harus mencirikan kursi itu dengan lengkap, tapi juga kita harus membatasi. Tidak boleh berlebihan. Itu. Jadi kira-kira kursi itulah seperti ini. Kursi adalah tempat duduk yang memiliki kaki. Gitu. Tapi itu juga tidak lengkap kalau mengatakan tempat duduk yang memiliki kaki. Karena bangku juga tempat duduk yang memiliki kaki. Nah, belum lengkap. Kita harus menambahkan lagi misalnya, kursi adalah tempat duduk yang mempunyai kaki dan memiliki sandaran. Nampaknya kalau kita sudah definisikan seperti itu, kira-kira sudah lengkap lah untuk mendefinisikan sebuah kursi. Tapi kita tidak boleh berlebihan dengan mengatakan misalnya kursi itu adalah tempat duduk yang memiliki kaki dan punya sandaran serta warnanya merah. Nah, warna merah itu berlebihan. Karena nanti kalau ada kursi yang warna hitam, nanti kita tidak akan mengatakan bahwa itu adalah kursi. Jadi warna merah, soal warna tidak boleh kita masukkan. Jadi cukup saja di situ. Nah, ketika kita tidak memasukkan warna merah itu, artinya kita membatasi. Nah, begitu repotnya kita mendefinisikan sebuah kursi yang sebetulnya kursi itu sangat akrab dengan kita dan kemudian itu adalah benda yang kasat mata. Nah, apalagi kalau kita misalnya diminta untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, itu agak repot. Seperti misalnya, ya seperti kemarin lah, ketika saya misalnya harus mendefinisikan agama, itu agak, atau bahkan sampai saat ini mungkin tidak bisa mendefinisikannya. Karena definisi itu harus menyeluruh, lengkap, semua ciri-ciri ada di situ, dan kemudian membatasinya. Sekarang pun misalnya ketika saya diminta untuk mendefinisikan Islam. Apa itu Islam? Nah, itu juga nampaknya sampai saat ini saya tidak bisa mendefinisikan apa itu Islam itu. Karena misalnya para ahli, mereka sering mengatakan, misalnya mereka meninjau dari sisi bahasa. Apa makna bahasa dari Islam itu? Islam itu berasal dari kata aslama, misalnya, dan sebagainya. Yang artinya itu banyak sekali arti dari Islam itu. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya damai. Islam itu artinya patuh. Islam itu artinya berpasrah diri. Islam itu apalagi? Suci misalnya gitu. Murni gitu. Ya selamat. Ada makna-makna itu. Itu dari secara bahasa. Jadi kalau dari makna bahasa itu saja, berarti kita orang Islam itu pertama, misalnya kalau kita menganggap nama Islam itu berasal dari maknanya adalah damai, arti bahasanya damai, ya kita harus punya kedamaian hati. Dari kedamaian hati itu kemudian kita mendamaikan orang-orang di sekitar kita. Kalau Islam itu dikatakan sebagai selamat, maka kita juga dengan berislam itu harus menjadi orang yang selamat dunia akhirat, dan juga orang-orang lain selamat dari gangguan kita. Kalau Islam itu bermakna damai, selamat, tunduk, patuh, berarti kita juga harus tunduk, patuh, pasrah kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dari makna kata-kata yang seperti itu. Di dalam Al-Quran juga makna-makna itu juga akan kita dapatkan.
Tetapi sayangnya saya tidak hafal ayat-ayat Al-Quran itu untuk menunjukkan satu persatu yang dimana satu ayat mengatakan bahwa ini bermakna sebagai damai, yang ayat ini mengatakan ini maknanya sebagai selamat, yang ini mengatakan sebagai ketundukan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Itu ada makna-makna itu di dalam Al-Quran. Selain di dalam Al-Quran, juga ada makna-makna atau definisi-definisi Islam yang parsial, seperti yang pernah kita sampaikan kemarin tentang agama itu, dalam makna yang parsial, itu juga ada. Misalnya, ada sebuah riwayat yang mengatakan, dinullah ismuhul Islam. Agama Allah itu namanya Islam. Faman aqarra bidinillah, barang siapa yang mengikrarkan dirinya itu beragama dengan agama Allah, fahuwa muslim, maka dia adalah muslim, dia orang Islam. Nah, dari sinilah kemudian dari riwayat ini kita mengetahui bahwa salah satu makna muslim itu atau orang Islam itu adalah orang yang memeluk Islam. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang mengikrarkan dirinya beragama Islam. Waman amila bima amarullah fahuwa mu'min. Barang siapa yang melaksanakan perintah-perintah Allah, dia barulah disebut sebagai mukmin. Jadi mukmin dengan muslim dalam riwayat ini dibedakan. Mukmin adalah orang yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi tingkatannya di atas muslim. Kalau orang Islam, dia hanya berikrar saja. Bukankah misalnya di tengah-tengah kita juga masih ada istilah-istilah Islam KTP. Jadi orangnya dalam KTP-nya sudah jelas-jelas bahwa dia beragama Islam. Tetapi misalnya ketika di bulan Ramadan, dia tetap saja tidak berpuasa. Atau dalam kesehariannya, tetap saja dia tidak melakukan sholat. Kewajiban-kewajiban agama. Nah, itu dalam definisi ini, dia diakui sebagai seorang muslim, yaitu yang beragama Islam. Tetapi mukmin menurut riwayat ini, dia adalah yang bukan hanya sekedar masuk ke dalam Islam, beragama Islam, tapi juga dia sudah melakukan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada salah satu hadis yang sangat terkenal juga. Hadis itu agak panjang. Pada suatu hari katanya, Rasulullah sedang berada dalam sebuah majelisnya beserta para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang yang oleh semua sahabat itu tidak dikenal orang ini. Dia berpakaian putih dengan bersihnya dan sebagainya. Itu digambarkan begitu rupawan, begitu indah penampilannya dan sebagainya. Tiba-tiba saja dia masuk ke dalam majelis itu dan menghadap Rasulullah serta serta duduk di hadapan Rasulullah sambil meletakkan dengkulnya itu dengan Rasulullah begitu rapat. Itu. Jadi berhadap-hadapan begitu dekatnya dengan Rasulullah. Kemudian orang ini tiba-tiba saja bertanya kepada Rasulullah itu. Dia mengatakan, "Akhbirni anil Islam." Ya Rasulullah, kata dia. Ceritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Dan jawabannya sebagaimana yang sudah kita ketahui semua. Yang dijawab oleh Rasulullah itu bahwa Islam itu adalah, kata Rasulullah, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, kemudian melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam. Jadi kalau ada orang misalnya yang
memahami Islam itu adalah rukun Islam, tidak salah juga. Hanya sebatas itu kadang-kadang orang memahami Islam itu. Jadi kalau orang Islam itu adalah orang yang bersyahadat. Oh, saya sudah bersyahadat. Sholat, sudah saya sholat. Zakat, sudah. Puasa, sudah. Haji, sudah. Maka kemudian orang itu sudah merasa lengkap bahwa dia sudah berislam. Itu. Karena mungkin berpatokan kepada hadis itu yang mengatakan bahwa Islam itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, yaitu dia bersyahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji. Dan yang 5 itu tadi. Nah, betapa banyak juga hadis-hadis yang lainnya. Salah satu hadis yang lainnya misalnya, Al-Islam antusalima qalbaka wasalimal muslimuna min lisanika wa yadika. Islam itu adalah hendaknya kamu membersihkan, memurnikan, mensucikan hatimu. Tadi kan ada makna Islam itu selain daripada damai, tunduk, patuh, ada juga salah satunya itu mensucikan, memurnikan gitu. Jadi mungkin terjemah dalam hadis ini lebih tepat adalah bahwa Islam itu, kata Rasulullah, hendaklah kamu itu membersihkan, mensucikan, memurnikan hatimu. Tetapi pada kalimat berikutnya, wasalimal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan hendaknya kamu, nah ini kata-katanya sama juga seperti tadi, akar katanya dari kata salama juga. Tapi makna di sini nampaknya kurang pas kalau kita menggunakan kata mensucikan atau memurnikan. Tetapi yang lebih pas nampaknya di sini adalah selamat. Makna yang lainnya. Jadi makna yang pertama, hendaklah kamu mensucikan, memurnikan hatimu. Dan setelah itu, hendaklah kamu menyelamatkan atau hendaklah kamu gimana bahasanya, menerjemahkannya. Dalam hadis yang lain misalnya, seorang muslim itu dikatakan begini, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah di mana orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan ucapannya dan gangguan lidahnya dan gangguan tangannya.